Ini Apa Petruk? Petruk Apa? ini, Pak. Petruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Geria Farm di mana saja berada. Pada siang menjelang zuhur ini saya bersilaturahmi di kediaman Bapak Teddy Kurnia TGM. Nah, beliau ini pegiat tanaman durian. Julukan beliau ya banyak lah. Ada yang mengatakan Master Durian untuk sekelas Kabupaten Tanggamus ya. Ada yang mengatakan suhu dan lain sebagainya. Terserah orang menilai kita. Kita apa adanya seperti itu Pak tadi ya. Iya. Jadi mungkin saat ini kita bisa berbincang-bincang ya Pak Teddy berkaitan dengan tanaman durian. Dari sisi bibitnya, budidayanya. Bahkan sekarang ini Pak Teddy sudah mulai merambah di bisnis penjualan buahnya ini ya Pak Teddy ya. Mungkin bisa bercerita Pak Teddy sedikit berkaitan karena saat ini kita ketahui musim penghujan datang bersamaan juga dengan datangnya musim durian. Itu bukan sebuah kebetulan Pak Teddy. Memang Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala ciptakan buah durian ini untuk dimakan, dikonsumsi oleh manusia pada saat-saat tertentu. Terutama pada saat musim penghujan seperti ini mungkin untuk menghangatkan tubuh ya. Yang pasti sangat bermanfaat kalau kita konsumsi. Mungkin Pak Teddy bisa berceritalah apa saja yang bisa di-sharing kepada sahabat-sahabat Geria Farm di mana saja. Silakan Pak Teddy. Terima kasih atas kehadiran dan kedatangannya Pak Haji ke sini. Geria Farm Tanggamus ya. Saya baru lihat ini, Geria Farm Tanggamus. Mudah-mudahan kalau udah ada PAM artinya di pertanian, terlepas apapun tanamannya. Tetapi saya Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tanggamus, saya lebih konsen terhadap tanaman pohon durian. Kenapa? Saya di awal dulu mungkin menyatakan bahwa tidak ada tanaman apapun, buah apapun yang selalu diburu dirindu pada musimnya kecuali buah durian. Dan satu hal lagi yang memperkuat saya adalah tidak ada yang memperdekat dan mempererat tali silaturahim dari jenis buah-buahan yang menjadi mediasinya, itu hanya buah durian. Karena jangankan yang dekat, yang jauh pun orang kalau sudah musim durian pasti bertanya ke kita, apalagi kita memiliki pohon durian. Artinya saya bisa garis bawahi bahwa durian adalah buah silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan kita. Baru tahu nih, ada istilah baru. Buah silaturahmi adalah buah durian. Dalam satu buah ini bisa dimakan rame-rame. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 orang ya. Pak Teddy, cukup menarik. Kita melihat dari beberapa tempat, daerah sudah lebih dahulu ya Pak Teddy ya, mengembangkan tanam durian ini. Tapi ada istilah tak ada kata terlambat untuk melakukan sesuatu yang baik, termasuk menanam durian ini. Menanam durian ini yang ada di hadapan kita, di depan kamera ini adalah tanaman yang ditanam mungkin 5, 6, 7 tahun yang lalu. Sekarang baru kita bisa memetik buahnya. Nah, berarti yang kita tanam saat ini adalah mungkin 4, 5, 6 tahun yang akan datang. Yang akan dinikmati oleh anak cucu kita. Betul begitu ya Pak Teddy ya? Pak Teddy mungkin bisa bercerita sudah melakukan apa saja nih berkaitan dengan tanaman durian. Apakah sudah mulai menanam atau justru sudah mulai memetik hasilnya saat ini? Nah, berkaitan dengan itu, karena saya mendapatkan satu kesimpulan yang saya sebutkan tadi, bahwa buah yang selalu diburu dan dirindu, kemudian menjadi buah mempererat tali silaturahmin, artinya saya mencoba meningkatkan, bukan saja saya mencari buah durian itu yang bisa dikonsumsi, tapi bagaimana saya bisa menanam pohon itu agar saya bisa memberikan atau tanaman saya bisa dikonsumsi oleh orang lain. Gitu. Jadi selama ini saya mengkonsumsi tanaman orang lain, Pak. Jadi saya punya sedikit obsesi bagaimana saya bisa tanaman saya dikonsumsi juga oleh orang lain. Catatannya, hal yang perlu digarisbawahi dari situ adalah saya harus nanam. Dan sudah dilakukan.
Dan alhamdulillah 3 tahun yang lalu saya sudah nanam. Dan alhamdulillah ada beberapa pohon yang telah berbuah lah. Walaupun awal mungkin nanti kebetulan juga ini lagi ada yang ke kebun, nanti ada dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Kita nanti akan lihat ya, teman-teman, dalam beberapa waktu ke depan, karena beliau punya kebun di daerah Batu Tegi, ke perjalanan pulang pergi mungkin sekitar 1 jam ya Pak ya, kira-kira. Dengan kendaraan bermotor. Tadi sudah mengutus Ananda untuk berangkat ke sana sudah beberapa jam yang lalu. Perkiraan ini sedang dalam perjalanan. Kita doakan membawa hasil buah yang bisa ditunjukkan kepada sahabat Gria Farm di mana saja berada. Selanjutnya Pak Teddy, kalau kita berkeinginan untuk budidaya buah durian ini, apa saja yang harus dilakukan Pak Teddy? Apakah cocok semua tanah yang ada di Kabupaten Tanggamus ini? Dari 20 kecamatan yang ada yang di daerah pegunungan, daerah Ulu Bulu sana, ada yang di daerah dataran rendah, pinggiran pantai pesisir, ya, daerah Putido, Limau, kemudian Rumbayan. Apakah ada daerah-daerah tertentu untuk kita menanam buah durian ini? Nah, saya belum bisa secara langsung saya menyatakan ini tanpa adanya bukti dan realita. Nah, di penghujung mungkin saya akan menyatakan ini kesimpulannya. Tapi dari catatan yang ada, bahwa saat ini kita pergi ke Kota Agung, itu sentra durian. Betul. Kita pergi ke Limau, pohon duriannya banyak. Ya. Artinya, di beberapa kecamatan, separuh kecamatan separuh jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus, hampir rata-rata bisa dikatakan bahwa kita ini adalah sentra durian, Pak. Artinya buah durian itu nggak sulit. Tetapi kalau kita berangkat lagi ke gunung misalnya, ini kan tadi agak di selintasan pantai. Sekarang ke atas ada di Sirnagali. Nah, ini menjadi catatan kita. Ternyata di Sirnagali yang notabene adalah kebun kopi, itu juga bisa ditanam dengan durian. Dengan fakta yang saat ini, nah ini perlu dicatat, bahwa ada namanya Pak Haji Rudi. Beliau 7 tahun yang lalu dulu menanam 140 batang di 1 hektar kebun kopi. Jadi dia dulu awalnya nanam kopi, di titik 4-nya adalah nanam durian. Titik 4 atau titik 5-nya Pak? Ya mungkin 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, yang 4-nya dia itu. Oh begitu, gitu ya. Gitu. Jadi kan itu kan kalau kopi kan 2 meter 2 meter. Jadi 1, 2, 6, yang keempatnya berarti kan 8 meter. Dan itu sekitar 140-an. 140 batang. Iya. Dan banyak orang yang meragukan itu. Tetapi alhamdulillah 3 tahun kemudian kopinya bisa berbuah dan duriannya juga berbuah. Iya. Bahkan saya ada, mungkin nanti saya perlihatkan, tahun kelima, ya tahun kelima itu dia ada 1 pohon yang menghasilkan 80 buah. 80 buah kalau dalam 1 buah 1 pohon 2 kilo ya, saja. Itu yang paling kecil waktu itu 3 kilo 3 dan yang paling besar ada yang 12 kilo. Masya Allah, itu apa jenis apa? Bawor. Bawor. Nah, jadi yang saya ingin garis bawahi di sini adalah ternyata cocok gitu loh Pak. Ada yang berbuah banyak gitu loh. Artinya, nah kesimpulan yang saya tarik dengan pertanyaan tadi, apakah di Tanggamus cocok? Cocok, Pak. Iya. Jadi teman-teman, untuk diketahui, Sirnagali itu salah satu pekon atau desa di Kecamatan Ulu Belu. Saya pernah ke sana dan saya mengukur ketinggiannya itu dengan altimeter. Ketinggiannya di sana di atas 800 mdpl. 800 meter dari permukaan laut. Berarti daerah dingin, ya. Daerah dingin bisa berbuah dengan baik. Dan kalau kita ketahui di Kabupaten Tanggamus ya, daerah-daerah penghasil durian itu adalah banyak daerah pesisir pantai, daerah Cukubala, Putido sana itu kan daerah pesisir pantai ya. Itu penghasil buah durian yang cukup manis juga ya. Sampai hari ini ya. Sampai dengan hari ini sekarang ini banjir durian. Di Kabupaten Tanggamus itu durian dari daerah Putido dan sekitarnya. Nah, cuman itu tadi Pak, saat ini bahwa tidak diragukan bahwa durian itu tumbuh. Artinya sudah berbuah dan sudah kita nikmati buahnya. Nah, artinya di sini bahwa tanah di Kabupaten Tanggamus cocok untuk durian. Nah, masalahnya ini sekarang dengan kawan-kawan adalah
paritas apa yang harus kita tanam saat ini? Kenapa? Karena durian yang ada justru orang hanya melihat sebelah mata. Durian itu dengan uang hanya 1-2 lembar aja sudah cukup satu keluarga. Tetapi bagi penanamnya itu tidak memberikan sebuah perbaikan daripada ekonomi. Nah, saat ini dibuktikan dengan Pak Haji Rudi, mungkin dalam season lain bagaimana dia cara nanam, kemudian bagaimana hasil yang dia didapat 1 hektar. Nanti mungkin season lain, tapi yang hari ini adalah Tenggamus bisa ditanam dan cocok untuk durian. Tapi masalahnya adalah paritas apa? Nah, paritas yang saya rekomendasikan untuk sementara adalah Bawor, karena terbukti sudah ada yang berhasil, yaitu Pak Haji Rudi. Dalam 1 hektar beliau, Pak, ada 140, bahkan saat ini di tahun ke-7 itu hanya 30 sampai 40 buah aja. Nah, kalau kita hitung-hitung kalau 30 aja ya 30 biji kali 5 kilo berarti sekitar 150 kilo. Satu batang. 150 estimasinya adalah 100.000 aja 1 kilo. 15 juta. Itu 15 juta satu batang. Nah, sekarang kalau 140 bisa bayangkan 15 kali. Sulit ya, menghitung ya. Artinya hampir 3 M, Pak. Masya Allah. Itu 1 hektar. Iya. Sementara kopinya juga masih bisa hasil, duriannya juga udah M, Pak. Iya. Itu 1 hektar. Iya. Nah, oleh sebab itu, dari saat ini, mari kita bersama-sama untuk memperbaiki penghidupan kita. Karena menanam durian sejatinya adalah sebuah investasi. Iya. Untuk kita, anak kita. Karena 3 tahun kemudian, 4 tahun kita udah menikmatinya. 6, 7, 8 tahun, anak kita bisa menikmatinya. Bahkan kita bermetamorfosis kembali ke alam, dipanggil Sang Pencipta, cucu kita akan bertanya, inilah pohon durian tanaman Datu. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Ini luar biasa, sahabat Gria Farm, di mana saja berada, kita sudah mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa menanam durian di Kabupaten Tanggamus ini, varian apa saja tidak ada masalah. Mau tanam lokal, artinya jenis lokal, tanam varian yang premium seperti Bawor, tetap akan menghasilkan. Ini menjadi penyemangat bagi kita, apalagi sudah ada beberapa teman-teman yang sudah berhasil, penggiat buah durian ini sudah berhasil. Ya, nanti mungkin to be continue ya. Durian hasil tanaman saya, Pak. Oke, ini nih kebetulannya nih kita sudah lihat nih ada buah durian yang datang dari kebun ya, kebun TBK Indah. Iya, siap. Taman Batu Kali Indah Farm. Nah, silakan, ini bisa kita sorot ini. Iya, pokoknya dipegang.